Kendil di Kuburan bagian pertama. Ada 3 orang sahabat yang bernama Asep, Rojak, dan Somad. Mereka bersahabat sejak kecil, sehingga mereka sudah paham akan kebiasaan-kebiasaan dan sifat masing-masing, dan mereka saling membantu bila ada salah satu dari mereka membutuhkan bantuan. Dari ketiga anak muda tersebut, Rojaklah yang punya wajah, penampilan, dan ekonomi paling mapan. Sedangkan Asep, Somad hanya biasa saja, baik wajah, penampilan, ataupun ekonomi keluarganya. Rojak mempunyai pacar bernama Winda, anak orang kaya yang berwajah mirip artis. Disinilah masalah mulai menghantui Rojak, karena banyak pemuda yang suka dengan Winda. Jadi Rojak mulai was-was kalau nanti hati Winda berpindah ke lain hati. Rojak pun meminta bantuan kepada sahabatnya bagaimana caranya agar Winda tetap jadi miliknya. Mereka pun bertiga berdiskusi dan akhirnya sepakat untuk pergi ke seorang dukun pelet. Rojak pun meminta pada 2 sahabatnya untuk mencarikan dukun pelet yang paling sakti. Berapapun biayanya akan dia bayar. Pergilah Asep dan Somad mencari dukun pelet yang sakti dari satu wilayah ke wilayah lain, dari satu desa ke desa lain selama 1 minggu. Akhirnya bertemulah Asep dan Somad pada satu desa di mana ada seorang dukun sakti bernama Mbah Darmo. Setelah bertemu Mbah Darmo, Asep dan Somad mengutarakan maksud dan tujuannya. Mbah Darmo pun memberikan beberapa syarat pada Asep dan Somad yang nanti akan disampaikan kepada Rojak. Di hari berikutnya, Rojak, Asep, dan Somad pergi ke rumah Mbah Darmo dengan membawa beberapa persyaratan yang dibutuhkan. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, sampailah ketiga sahabat tersebut di rumah Mbah Darmo. Meskipun hari menjelang malam, Mbah Darmo tetap mempersilahkan tamunya untuk masuk. Rojak yang pertama kali datang ke rumah Mbah Darmo merasa kurang yakin kalau Mbah Darmo adalah seorang dukun pelet yang sakti. Karena dari keadaan rumah dan tampilannya biasa saja seperti orang kebanyakan, tidak seperti seorang dukun, dan juga tidak adanya orang yang datang meminta bantuan kepada Mbah Darmo. Setelah berbincang di ruang tamu, Mbah Darmo pun mempersilahkan ketiga tamunya untuk masuk ke ruang prakteknya. Begitu memasuki ruang praktek Mbah Darmo yang berada di bawah tanah, Rojak, Asep, dan Somad mulai merasakan suasana mistis di dalam ruang tersebut. Karena sewaktu Asep dan Somad kemarin bertemu Mbah Darmo, mereka hanya sampai di ruang tamu. Jadi ada ruang tersembunyi di dalam rumah tersebut yang mengarah ke ruang bawah tanah. Ketiga pemuda tersebut dipersilakan duduk menghadapi Mbah Darmo, yang di tengahnya sudah ada kembang 7 rupa, dupa atau kemenyan yang sudah dibakar, kendil, dan peralatan lainnya. Rojak pun menyerahkan semua persyaratan yang diminta oleh Mbah Darmo. Dan Mbah Darmo pun mulai menanyakan segala hal kepada Rojak tentang Winda. Setelah selesai, mulailah Mbah Darmo membaca mantra-mantra. Ketiga pemuda tadi pun mulai gelisah ketika hawa dingin mulai memasuki ruang praktek dan aroma wewangian yang baru pertama kali mereka menciumnya. Setelah selesai, semua benda persyaratan dari Rojak dimasukkan ke dalam sebuah kendil yang ditutup rapat dengan tanah liat
serta tetesan darah dari jari telunjuk Rojak. Kendil itu pun diserahkan kepada Rozak, untuk kemudian kendil itu harus ditanam sedalam kurang lebih 50 cm di makam orang yang baru meninggal 3-7 hari. Tetapi dengan syarat orang tersebut meninggalnya harus meninggal dengan cara tak wajar, serta ditanam pada tengah malam Jumat. Itulah persyaratan terakhir dari Mbah Darmo untuk Rojak. Mendengar persyaratan tersebut membuat Rojak bingung, tapi Mbah Darmo menjelaskan yang menanam kendil itu tidak harus Rojak. Rojak pun menoleh kepada kedua sahabatnya tersebut. Kendil pun telah diterima Rojak dan ketiga pemuda tersebut pun pamit untuk pulang. Namun karena hari masih tengah malam, Mbah Darmo pun mempersilahkan kepada tamunya untuk menginap. Setelah pagi, maka ketiga pemuda tersebut pulang kembali ke rumah masing-masing. Malam harinya ketiga pemuda tersebut bertemu untuk membahas kapan menanam kendil tersebut dan mencari makam atau kuburan yang dituju. Rojak pun kembali meminta bantuan kepada kedua sahabatnya tersebut untuk mencari makam yang dimaksud. Namun kebetulan baru 2 hari kemarin dimakamkan seorang preman yang suka membuat onar di wilayah dekat pasar rumah ketiga pemuda tersebut. Preman tersebut bernama panggilan Bang Kobar. Bang Kobar meninggal setelah dikeroyok oleh pedagang di pasar karena membuat onar di pasar. Dan Bang Kobar adalah residivis yang sering keluar masuk rumah tahanan. Rojak pun meminta bantuan kepada kedua sahabatnya untuk menanam kendil tersebut besok di malam Jumat. Awalnya kedua sahabatnya menolak, namun Rojak menjanjikan akan memberikan uang kepada kedua sahabatnya tersebut. Akhirnya kedua sahabatnya tersebut mau membantu Rojak untuk menanam kendil tersebut di kuburan Bang Kobar. Malam Jumat pun tiba. Setelah menunggu sampai tengah malam, tepat jam 12.30 malam, mulailah Asep dan Somad mempersiapkan untuk menanam kendil tersebut sambil membawa linggis, senter, sendok semen, dan tentunya kendil. Asep dan Somad pergi menuju kuburan Bang Kobar. Kuburan tersebut ada di pemakaman wakaf milik warga setempat. Asep dan Somad pun sampai di pemakaman tersebut dan mereka mulai memasuki area pemakaman. Mereka mencari makam Bang Kobar karena suasana gelap dan hanya mengandalkan senter yang dibawa membuat pencarian makam Bang Kobar agak lama. Setelah lebih dari 30 menit, akhirnya makam Bang Kobar ditemukan.